and on we'll go. Halo, saya Cynthia Supriyono, guru SMA Negeri 1 Bolangitan Timur, mata pelajaran fisika. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 11 dengan materi hukum Newton. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi di sini itu ada berbagai macam yang bisa didiferensiasi. Bisa dari berdasarkan nilai, bisa juga berdasarkan konten. Nah, pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konten, di mana telah dibagikan angket kepada siswa untuk mengisi mengenai gaya belajar yang mereka minati. Nah, terdapat 3 konten yang akan saya pergunakan dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah audio, di mana audio itu adalah kelompok minat siswa, di mana siswa lebih mengerti mata pelajaran apabila mendengarkan suara. Nah, pada pembelajaran hari ini untuk audionya saya menggunakan video praktikum fisika yang berisi penjelasan dan pelaksanaan praktikum yang akan didengar, dilihat oleh siswa dan akan dianalisis di LKPD. Dan kelompok yang kedua yaitu kelompok visual, di mana gaya belajar ini adalah siswa akan lebih mengerti apabila melihat. Maka dalam pembelajaran kali ini saya menggunakan PET, yaitu aplikasi virtual fisika, di mana siswa melihat proses praktikum, melaksanakan praktikum dengan melihat PET yang ada, mengganti-ganti angka dan variabel yang ada sehingga mereka dapat melaksanakan praktikum dan menuliskannya dalam LKPD. Dan yang ketiga itu adalah kelompok kinestetik, di mana kelompok ini siswa akan lebih mengerti tentang materi apabila melaksanakan praktikum secara langsung. Untuk itu saya membuat kelompok kinestetik dengan cara praktikum dengan menggunakan bola neka dan bola kaki yang biasa mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pembelajaran diferensiasi yang akan saya pergunakan pada hari ini. Semoga dapat membantu ibu bapak sekalian. Selamat menonton. Saat ini saya sedang mempersiapkan perangkat pembelajaran beserta dengan media pembelajaran yang akan saya pergunakan di kelas nantinya. Sekarang saya menuju ke kelas 11.1 untuk melaksanakan supervisi akademik kurikulum merdeka pada mata pelajaran fisika pada materi hukum Newton. Ini adalah supervisor saya, Ibu Indrayani Abdurrauf SPD, yang akan menuju ke kelas 11.1 untuk melaksanakan supervisi akademik. Ya, silakan duduk. Sekali lagi selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita akan memulaikan pelajaran fisika kita pada pagi hari ini, kita akan buka dengan berdoa. Untuk itu, Ibu undang 1 orang perwakilan siswa untuk dapat maju ke depan memimpin doa. Silakan. Kakak silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Israfil kan? Israfil, siapa lagi? Junior dan Rahmat Maida. Baik. Bagaimana perasaan Anda pagi hari ini? Baik. Jadi hari ini kita akan belajar fisika. Nah, manfaat belajar fisika itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Terutama pada materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai hukum Newton. Nanti di dalam pembelajaran kita akan tahu. Pernah lihat orang ini apa namanya? Mendayung di perahu. Dia mendayungnya ke arah mana? Belakang. Tapi perahunya maju. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu akan dipelajari di fisika pada materi hari ini. Untuk itu, semoga adik-adik sekalian bisa lebih meningkatkan minat untuk belajar pada materi hari ini. Ya, nanti kita akan kemas pembelajarannya sebaik mungkin agar supaya lebih menarik dan bisa untuk lebih mudah dipahami. Nah, untuk capaian pembelajaran pada hari ini itu adalah peserta didik mampu menerapkan konsep prinsip vektor ke dalam kinematika dan dinamika gerak partikel, usaha dan energi fluida, dinamis, getaran harmonis, gelombang bunyi, dan gelombang cahaya dalam menyelesaikan masalah serta menerapkan prinsip dan konsep energi, kalor, dan termodinamika dengan berbagai perubahannya dalam mesin kalor. Itu capaian pembelajaran yang pertama. Capaian pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu memberi penguatan pada aspek fisika sesuai dengan minat untuk ke perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang fisika. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ada yang namanya capaian pembelajaran. Nah, Ibu sekarang mau bertanya, apakah adik-adik di SMP pernah belajar mengenai materi gaya? Pernah. Pernah ya di SMP? Pernah. Kalau begitu, ada yang bisa menyampaikan pengertian dari gaya? Oke, silakan Astuti. Gaya itu adalah apapun yang bisa mengalami perubahan gerak. Jadi apapun yang bisa menyebabkan perubahan gerak. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk. Ada lagi yang bisa untuk menambahkan? Oke, silakan Rama. Gaya adalah apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Oke, jadi dari SMP memang sudah ditanamkan bahwa gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Tangan dulu untuk Rama. Jadi cakupan materi kita hari ini adalah sambungan dari gaya yang dipelajari waktu SMP. Sekarang akan dibahas gayanya secara detail itu pada yang namanya hukum Newton. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, untuk tujuan pembelajarannya ini diambil dari ATP yang ada, yaitu menganalisis, kita sebentar akan menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang di depan ini Ibu akan menampilkan video, coba bisa ditonton bersama. Pada saat kita sedang naik bus, tubuh kita ada pada posisi duduk nyaman. Namun, tiba-tiba karena ada kucing menyeberang sembarangan, supir bus langsung mengerem mendadak. Maka otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan dan berusaha kembali ke posisi semula. Selanjutnya, kertas di bawah gelas kaca ditarik dengan cepat. Gelas tetap diam karena sultan gayanya 0. Contoh dari hukum dokter 2 adalah misalnya kamu punya sebuah mobil mainan, lalu kamu menarik mobil mainanmu, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kamu menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Lalu coba deh, di atas mobil merah itu kamu masih beban. Kamu tahu batu besar di atasnya. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti
lebih berat kan kamu menariknya? Contoh dari hukum ketiga Newton ini adalah pada saat kamu mendayung perahu. Coba perhatikan deh, sewaktu kamu menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kamu kendarai akan bergerak ke depan. Contoh selanjutnya yaitu tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Oke, jadi dari video tadi itu adalah contoh-contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan. Ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan berdasarkan video yang ditampilkan tadi? Ada? Oke, silakan Naila. Kenapa di saat kita naik motor terus digas mendadak itu badan kita Terasa terlempar ke belakang. Itu sama dengan kasus yang tadi ketika di bus, terus misalnya dalam kelajuan sekian terus di rem mendadak, itu tubuh kita malah terlempar ke depan. Nah, kenapa itu? Itu berarti nanti kita akan cari tahu mengapa hal tersebut terjadi itu dalam pembelajaran hari ini, ya. Jadi nanti dari pembelajaran pasti akan nanti Naila dan teman-teman yang lain pasti akan mengerti, oh ternyata kalau kita naik motor seperti ini, ternyata ini yang terjadi itu disebabkan oleh karena ini, ya seperti itu ya. Jadi lebih mencermati nanti materi yang akan diberikan. Oke, sekarang ibu mau adik-adik sekalian duduk berkelompok menurut dengan gaya belajar yang sudah ibu bagikan anketnya pada pertemuan yang lalu. Jadi ada kelompok visual, kelompok audio, sama kelompok kinestetiknya. Oke, silakan. Sudah tahu kelompoknya kan? Silakan menuju ke kelompok masing-masing. Ini berdasarkan angket yang sudah ibu bagikan mengenai minat gaya belajar yang ada mau. Oke, sudah duduk dalam kelompok semua. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD berdasarkan kelompok yang ada, ya. Nanti sebentar LKPD-nya silakan dibaca, dicermati dulu apa yang akan Anda lakukan pada saat melaksanakan kegiatan di dalam kelompok. Ini kelompok visual ya. Oke, nanti dibagikan kerja di dalam kelompok yang ada. Oke, kelompok audio yang di belakang adalah kelompok Oke. Nah, sekarang coba silakan dibaca dulu LKPD yang ada. LKPD yang ada silakan dibaca, dicermati apa yang akan dikerjakan. Oke, sudah? Dibaca? Nah, sebelum kita akan masuk ke dalam kegiatan berkelompok, ibu akan mengembalikan pause. Jadi adik-adik sekalian, apalagi ini masih pagi, jadi harusnya bersemangat. Kita akan ice breathing dulu, semuanya berdiri. Coba, ayo. Oke? Oke, siap? Siap. Are you ready? Ready. Merah, kuning. Ada yang belum fokus. Oke, siap lagi. Merah, kuning, hijau, abu-abu. Merah, kuning, hijau, abu-abu, kuning. Ada yang tidak fokus. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tidak melulu ibu bilang berdasarkan urutan itu supaya fokus. Oke, merah, kuning, hijau, abu, kuning, hijau, merah, abu. Kelompok audio ini berpraktikum dengan melaksanakan praktikum dengan melihat video yang ada suaranya. Praktikum orang yang akan Anda analisis, ya. Untuk kelompok visual itu menggunakan aplikasi Praktik
Dan selanjutnya kinestetik itu adalah praktikum langsung yang dilaksanakan langsung oleh siswa dengan alat dan bahan yang tersedia. Oke, silakan yang di audio sudah bisa putar videonya. Videonya diputar. Video baru DP percepatan sampai percepatan itu 0,25. Oke, jadi silakan dilihat video praktikum yang dilaksanakan oleh adik-adik yang ada di video. Nanti data-datanya dicatat. Oke, kita lanjut ke kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik sudah pakai 2 stopwatch ya. Sudah diukur waktunya? Sudah. Oke, berarti tinggal kelompok visual. Kelompok visual ini melaksanakan praktikum menggunakan lab virtual yaitu TED. Ini sudah gaya keberapa? Gaya ketiga 150 Newton. Oke. Ini reset saja. Bisa di reset lagi. Jangan lupa. Masanya tetap pakai yang 200 ya, ditukar. Nanti tukar bendanya. Oke. Gayanya sekarang ini bisa di 150 sudah. Selanjutnya ke F1 lebih besar. Seperti F1 lebih besar kan? jadi 5 menit lagi ya, 5 menit kita presentasi di depan. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini kelompok visual sudah bagaimana? Sudah? Oke. Tinggal yang terakhir. Oke, jadi tinggal dihubungkan antara gaya sama massa benda. Jadi sama seperti yang ini. Jadi misalkan di tabel ini kan sudah ada yang untuk 200, tapi yang masanya tetap yang divariasikan itu hanya gaya dan percepatan. Jadi di sini misalnya gaya sekian. Berarti kalau gaya yang diberikan semakin besar, semakin apa percepatannya? Semakin besar ya. Oke? Sudah siap? Ya. Kelompok visual sudah siap? Ya. Oke, sekarang kelompok visual akan presentasi. Dipersilakan kelompok visual untuk maju ke depan. Jadi sebentar ini ibu dari tadi itu melaksanakan penilaian, ya, baik penilaian keaktifan di kelompok pada saat melaksanakan praktikum, keterampilan juga presentasi di depan ibu nilai. Jadi tolong dilakukan yang terbaik, ya, jangan cuma bercanda dengan teman atau tidak melaksanakan praktikum dengan baik. Jadi ibu mengambil nilai untuk keaktifan. Oke. Jadi sekarang dipersilakan kelompok visual untuk mempresentasikan hasil praktikum yang sudah dilaksanakan. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan membacakan hasil LKPD kami, yaitu hasil dari gaya, massa benda, dan percepatan. Massa benda 200, gaya yang dikenakan 250 Newton, percepatannya adalah 1,25 ms².
D. Analisis data. 1. Berdasarkan pada tabel 1 dengan massa benda tetap, bagaimana besar nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar. Jika semakin besar gayanya, maka semakin lebih cepat percepatannya. Dan grafiknya seperti ini. 50 N percepatannya 0,25. Kesimpulan dari kami, jika massa benda lebih besar, maka percepatannya akan lebih kecil. Dan sebaliknya, jika massa benda semakin kecil, percepatannya akan semakin besar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok siswa. Kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Hasil pengamatan kami menggunakan alat yaitu bola neka dan bola besar. Benda yang kami gunakan, kami namakan ini bola merah dan hijau. Benda bola hijau, gaya yang digunakan gaya Newton 1, dorongan. Waktu yang diperlukan adalah 4 detik. Analisis data yang kedua, apakah perbedaan besarnya gaya yang dikenakan pada benda berpengaruh terhadap nilai percepatan gerak benda? Jadi hukumannya adalah jika gaya yang dikerjakan pada suatu benda lebih besar, maka percepatan benda tersebut jika semakin besar. Besarnya gaya berbanding lurus dengan besarnya percepatan. Jadi makin besar massa benda, maka gaya yang dikenakan juga semakin besar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, yang terakhir berarti adalah kelompok audio. Oke, persilakan kelompok audio maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hasil pengamatan dari benda bola basket dan bola voli. Gaya yang dikenakan bola basket yaitu gaya dorong, dan gaya yang dikenakan bola voli yaitu gaya dorong. Massa benda bola basket lebih besar daripada massa benda bola voli, dan waktu yang diperlukan bola voli yaitu 2,47 sekon. Itulah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Oke, jadi Ibu akan meluruskan sedikit rata-rata untuk hasil dari praktikum, baik yang memakai VR virtual, yang memakai video, dan memakai alat yang langsung dipraktekkan itu sudah benar, rata-rata sudah benar. Terima kasih adik-adik sekalian. Cuman ada beberapa konsep yang harus kita sepakati atau kita luruskan ya. Jadi perhatikan penjelasan dari Ibu. Ini hanya untuk menyamakan pemahaman ya, untuk mempertegas pemahaman yang didapat dari praktikum tadi. Oke, kita bicara sekarang mengenai hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu dikenal dengan hukum kelembaban. Hukum kelembaban itu apa? Jadi kalau benda ketika dia sedang bergerak itu akan cenderung terus bergerak, dan apabila dia diam, dia akan cenderung diam. Itulah kenapa pada saat kita naik motor dari keadaan diam kan, tiba-tiba digas, tubuh kita seperti ada terlempar ke belakang. Itu sebenarnya tubuh kita mempertahankan keadaan diam. Sekarang hukum Newton 2 ini yang Anda praktikan tadi. Kalau masanya sama, ketika kita beri gaya yang berbeda, maka percepatan itu akan lebih besar, gaya yang lebih besar, ya kan? Buktinya tadi pakai nekap, ketika kita dorong dengan gaya yang berbeda, yang satu lebih cepat sampai karena walaupun masanya sama, gaya yang kita berikan berbeda. Hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton 3. Bunyinya ketika benda pertama memberikan
jadi sehingga perahunya jadi maju. Sekarang contoh soal yang Anda coba perhatikan. Ini kalau untuk pengaplikasian hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari dalam contoh soal. Jadi semua bola bermasa 200 gram dipukul dengan gaya 4 Newton. Jadi saya dipukul bola, misalnya bola atau kayu dan lain sebagainya dipukul dengan gaya 4 Newton. Akibatnya benda yang semula diam itu bergerak. Yang jadi pertanyaan kan kalau ada gerak berarti ada percepatan. Percepatannya berapa? A-nya berapa? Jadi dari soal sudah diketahui bahwa masanya sudah ada. Masanya berapa? 200 gram. 200 gram kita salin ke kilogram dapatnya berapa? 200 dibagi 1000 kan? 0,2 kilogram. Gayanya sudah ada, gayanya 4. Nah, yang ditanyakan di soal adalah percepatan A. A tadi rumus dari hukum 2 Newton itu A sama dengan sigma F per M. Jadi tinggal kita bagi saja. Gaya dibagi dengan massa. Gayanya 4 dibagi dengan massanya 0,2. Kalau 4 dibagi 2 dapatnya 2. Kalau 4 dibagi 0,2 dapatnya 20. Jadi percepatan benda ketika dipukul dengan gaya 4 Newton adalah 20 meter per sekon kuadrat. Tes pemahaman? Oke, silakan siapkan handphone. Siapkan handphone. Kita akan tes dengan menggunakan kuis interaktif. Silakan Anda akses Quizzes. Buka Quizzes. Terus yang enter kode. Ya, dibuka dulu Quizzesnya. Ini adalah untuk mengetes pemahaman Anda mengenai materi. Ya, materi yang sudah kita pelajari dan juga contoh yang ada. Contoh soal. Ini mulai. Oke. Oke, sudah sekian. Oke. Oke, kita start ya. 1, 2, 3. Pertanyaannya muncul di Anda kan? Jadi di sini cuma Ibu cuma menyampaikan siapa yang di Oke, Siti Sarah. Ya salah. Gambar merupakan contoh beda-beda gambar dari Fokus saja terhadap jawaban Anda. Berdasarkan jawaban Anda. Ya. Ayo, ada yang bisa mengalahkan dia. Saya ini. Ada ini. Siti Sarah sudah pakai emot api. Oke, yang ada di podium. Berarti Siti Sarah. Erina Terlontos. Dan yang ketiga adalah Chelsea Wataya. Oke, jadi berdasarkan hasil yang ada, Ibu sudah menilai bahwa Anda sudah paham tentang materi hukum. Bukti karena sudah ada yang bisa menjawab lebih dari 75%. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk Anda semua. Sekarang kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Kesimpulan yang berkaitan dengan materi yang ada. Ada yang bisa? Oke, silakan. Yasina. Ya, peringkat 2. Kesimpulan dari saya yaitu hukum Newton 1 menjelaskan konsep
konsep kelembaban benda, dan hukum Newton 2 menjelaskan gaya yang menghubungkan percepatan dan penyebab percepatan. Oke, kita dua katanya gaya dan penyebab percepatan. Oke, berarti sudah paham semuanya. Untuk itu kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa memberikan oke, silakan. Silakan Rizky. Ya. Dari hasil pembelajaran hari ini saya lebih mengerti tentang materi hukum Newton. Oke, lebih mengerti. Kenapa lebih mengerti? Karena pembelajarannya apa? Karena pembelajarannya lebih menarik. Lebih menarik. Oke, terima kasih Yusuf. Oke, silakan. Salsa. Menurut saya pembelajaran hari ini sudah bagus karena sesuai dengan gaya belajar. Gaya belajar masing-masing ya. Jadi Salsa gaya belajarnya audio ditempatkan di audio. Jadi itu adalah pembelajaran yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Oke, terima kasih Salsa. Jadi atas tanggapan adik-adik sekalian tadi, Ibu menyimpulkan bahwa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini baik ya, apalagi berdiferensiasi konten, karena anak yang suka bergerak berarti dia harus dikelompokkan di kelompok kinestetik, gitu kan? Melaksanakan praktikum secara langsung. Anak yang lebih paham dengan melihat gambar dan lain sebagainya itu lebih cocok ditempatkan di kelompok visual. Karena itu Ibu tadi mengarahkan mereka melaksanakan praktikum bukan langsung tapi melihat yang ada praktikum di laboratorium virtual di PET. Selanjutnya untuk audio itu mendengar, karena itu tadi pakai speaker, melihat video orang praktikum dan bisa untuk menganalisis videonya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk pertemuan berikut kita masih lanjut lagi dengan gaya, yaitu gaya berat. Untuk itu silakan adik-adik sekalian untuk belajar mengenai gaya berat di rumah agar supaya ada pengetahuan awal ketika kita masuk di pertemuan berikut. Ya, oke, terima kasih tepuk tangan dulu semua. Kita akan masuk ke doa tutup. Ada yang mau bersedia menutup pertemuan kita hari ini dengan doa? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa, dan kita akan berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa mulai.